Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi terkait jenis-jenis fondasi dalam. Sebelum memaparkan materi kali ini, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Andreansyah, teman saya Amanda Sofianti, rekan saya Agung Nur Fajar, dan rekan saya Muhammad Fadil. Oke, kami lanjut untuk memaparkan materi hari ini. Ya, fondasi dalam. Fondasi dalam merupakan struktur bawah suatu konstruksi yang berfungsi untuk meneruskan beban konstruksi ke lapisan tanah keras yang berada jauh dari permukaan tanah. Suatu fondasi dapat dikategorikan sebagai fondasi dalam apabila perbandingan antara kedalaman dengan lebar fondasi lebih dari 10 df per b. Material fondasi dalam fondasi itu bisa kayu, baja, beton bertulang, dan beton pratekan. Selanjutnya, jenis-jenis fondasi dalam. Yang pertama ada fondasi tiang pancang, yang kedua ada fondasi bore pile, dan yang ketiga ada fondasi Frankie. Untuk fondasi tiang pancang ini penggunaannya sebagai fondasi apabila tanah di dasar bangunan tidak mempunyai daya dukung yang cukup untuk memikul beban bangunan dan beban yang bekerja. Serta apabila tanahnya memiliki daya dukung berada pada kedalaman lebih dari 8 meter, fondasi ini biasanya menggunakan material balok atau kayu, dan beton untuk persegi segitiga maupun silinder, dan sheet pile. Tiang pancang dimasukkan ke dalam bumi menggunakan alat berat. Metode yang digunakan bisa menggunakan hammer pile, getar, dan ditekan untuk pemasangan fondasinya. Lalu yang kedua ada fondasi bore pile. Fondasi bore pile ini yaitu fondasi yang dibangun di dalam permukaan tanah dengan kedalaman tertentu. Fondasi ini ditempatkan sampai kedalaman yang dibutuhkan dengan membuat lubang yang dibor dengan alat khusus. Bahan material yang digunakan untuk fondasi ini adalah beton bertulang yang dicor di tempat atau in situ. Pelaksanaan fondasi ini membutuhkan peralatan cor baik secara manual, penggunaan diameter lubang bor maksimal 30 cm. Nah, yang selanjutnya adalah fondasi Frankie. Fondasi Frankie ini paling banyak digunakan di Indonesia. Karena fondasi ini masuk ke dalam salah satu jenis tiang pancang dengan bahan material menggunakan beton yang dicor dengan bagian ujung di bawah fondasi yang diperbesar sehingga memiliki daya dukung tiang yang semakin besar. Fondasi tiang pancang Frankie menggabungkan keunggulan pada tiang bor dan tiang pancang, yaitu dapat dimanfaatkan kekuatan friksi tanahnya dan relatif ekonomis karena beton yang digunakan sesuai dengan kedalaman fondasi. Selanjutnya yaitu fondasi tiang. Fondasi tiang adalah fondasi yang mampu menahan gaya ortogonal ke dalam sumbu tiang dengan menyerap lenturan. Dibuat menjadi satu kesatuan yang monolit dengan menyatukan pangkal tiang yang terdapat di bawah konstruksi dengan tumpuan fondasi. Nah, dan ini jenis-jenis fondasi berdasarkan kualitas bahan, nama tiang, cara pembuatan, dan bentuk. Untuk tiang baja, nama tiangnya ada dua, yaitu pipa tiang baja dan tiang dengan flange lebar atau penampang H. Cara pembuatannya disambung secara elektris di arah datar dan mengelilingi. Untuk yang tiang dengan flange lebar, itu cara pembuatannya diasah dalam keadaan panas dan jelas. Bentuknya pipa tiang baja itu lingkaran dan tiang dengan flange lebar adalah H. Selanjutnya tiang beton. Tiang beton pracetak yaitu ada dua, tiang beton bertulang dan tiang beton prategang pracetak. Cara pembuatannya diaduk dengan gaya sentrifugal, diaduk dengan penggetar. Lalu sistemnya penarik awal dan penarik akhir. Bentuknya ada lingkaran segitiga, sedangkan untuk tiang beton prategang pracetak yaitu lingkaran. Lalu ada tiang yang dicor di tempat. Ada tiang alas dan tiang beton Raymond. Cara pembuatannya sistem pemancangan, bentuknya lingkaran. Lalu dengan menggoyangkan semua tabung pelindung, dengan membor tanah dengan pemutaran berlawanan arah dan dengan fondasi dalam. Cara pembuatannya dengan sistem pemboran dan bentuknya lingkaran. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Sofianti. Yang kedua ada
sejarah fondasi tiang. Yang pertama, masa sebelum Masehi. Sejak manusia pertama berusaha untuk membangun tempat tinggal yang aman dan dengan menyeberangi sungai dan membangun rumah di sekitar sungai, membuat mereka mencari alternatif fondasi rumah dengan menggunakan penyangga kayu yang kuat atau tiang yang ditanam ke dalam tanah untuk menghindari bahaya ketinggian air atau bahaya hidup lainnya yang dapat dihindari. Lalu, yang kedua ada awal Masehi. Pada tahun 1970, Christopher Polhem menemukan peralatan pile driving yang mana menyerupai mekanisme pile driving saat ini. Tiang baja atau yang bisa disebut steel pile sudah digunakan selama 1800 tahun 1800 dan tiang beton concrete pile sejak tahun 1900. Revolusi industri membawa perubahan yang penting pada sistem pile driving melalui penemuan mesin uap dan mesin diesel. Yang ketiga ada perkembangan terkini. Perkembangan peralatan besar membawa perubahan besar untuk pelaksanaan fondasi tiang pancang, termasuk penggunaan material baik baja maupun beton. Perkembangan mesin bor tanah dengan kemampuan yang tinggi juga digunakan untuk melakukan bor tanah dan dituangkan beton untuk mengisi fondasi tiang bor. Lalu di sini ada fungsi fondasi tiang. Penggunaan fondasi tiang pancang sebagai fondasi bangunan apabila tanah yang berada di bawah dasar bangunan mempunyai daya dukung atau bearing capacity yang cukup untuk memikul berat bangunan beban pada yang bekerja padanya. Yang pancang digunakan untuk kondisi tanah yang normal untuk menahan beban horizontal. Yang pancang merupakan metode yang tepat untuk pekerjaan di atas air seperti jetty atau dermaga. Pelaksanaan fondasi tiang. Pelaksanaan pemancangan pada umumnya dipancangkan tegak lurus dalam tanah. Tetapi ada juga dipancangkan miring atau beton pile untuk dapat menahan gaya-gaya horizontal yang bekerja. Hal seperti ini sering terjadi pada dermaga di mana terdapat tekanan ke samping dari kapal dan perahu. Selanjutnya ada klasifikasi fondasi tiang yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fadil. Ya, selanjutnya ada klasifikasi fondasi tiang. Berdasarkan materialnya, penggunaan material fondasi tiang digolongkan atau dibedakan menjadi 4, yaitu tiang pancang kayu, tiang pancang beton, tiang pancang baja, dan tiang pancang komposit. Next. Berdasarkan pelaksanaannya, itu yang pertama tiang cor di tempat atau cast in place pile atau bore pile. Tiang beton bore pile yang menggunakan casing dapat dilaksanakan dua cara. Yang pertama dengan pipa baja yang dipasangkan ke dalam tanah, kemudian diisi dengan beton dan ditumbuk sambil pipa tersebut ditarik ke atas. Yang kedua dengan pipa baja yang dipasangkan ke dalam tanah, kemudian diisi dengan beton. Sedangkan pipa tersebut ditinggal di tanah. Yang kedua, fondasi tiang bore pile. Fondasi tiang pancang tipe ini adalah fondasi yang dicetak di tempat, yaitu melalui pembuatan lubang bor terlebih dahulu dalam tanah dengan cara mengabor tanah, seperti pada pengeboran tanah pada waktu penyelidikan tanah. Keuntungan dan kerugian tiang bor akan dilanjutkan oleh Saudara Agung. Keuntungan tiang bor. Keuntungan pemakaian tiang bor pile atau cast in place pile ini antara lain, satu, pembuatan tiang tidak menghambat pekerjaan, sehingga biaya awal lebih murah. Tiang ini tidak perlu diangkat, jadi tidak ada risiko rusak dalam transport. Panjang tiang dapat disesuaikan dengan keadaan di lapangan, atau dapat berhenti sesuai dengan elevasi yang sesuai. Next. Ya, ini ada kerugian tiang bor. Pertama, beton yang dikerjakan secara cast in place memerlukan kontrol yang tinggi untuk menghindari rongga dalam beton, sehingga memerlukan pemadatan yang baik. Yang kedua, sulit menyambung. Setelah pembetonan, artinya pengecoran harus selesai sekaligus dalam satu tiang. Yang ketiga,
Untuk tanah lunak mungkin akan menyebabkan rongga yang lebih besar. Yang keempat, pada saat penggalian lubang, membuat keadaan sekelilingnya menjadi kotor akibat tanah yang diangkut dari pengeboran tanah tersebut. Yang kelima, pelaksanaannya memerlukan peralatan yang khusus. Yang keenam, casing beton yang tipis kemungkinan akan rusak selama pemancangan atau melakukan pengecoran dan mengangkat casing. Selanjutnya, ya, pemancangan fondasi tiang pancang. Tiang pancang pracetak yaitu tiang pancang yang dicetak dan dicor di dalam acuan beton atau backcasting. Kemudian setelah cukup kuat, lalu diangkat dan dipancangkan. Tiang pancang pracetak ini menurut cara pemasangannya terdiri dari satu, pemukulan dengan cara tiang pancang tersebut dipancang ke dalam tanah dengan cara penumbukan oleh alat penumbuk atau hammer. Yang kedua, penggetaran, yaitu tiang pancang dimasukkan ke dalam tanah dengan cara penggetaran oleh alat penggetar atau vibrator. Kemudian, pemancangan melalui permukaan tanah yang dilubangi terlebih dahulu sampai kedalaman tertentu. Lalu tiang pancang dimasukkan, kemudian lubang tadi ditimbun dengan tanah. Cara lain melalui pengeboran inti dengan tiang ditanamkan seperti casing dan kemudian mengeluarkan tanah dari bagian dalam tiang. Kemudian ada pemasangan dalam tekanan, yaitu tiang dipancangkan ke dalam tanah dengan memberikan tekanan pada tiang. Dan pemancaran, yaitu tanah pondasi diganggu dengan semburan air yang keluar dari ujung serta keliling tiang, sehingga dapat dipancangkan ke dalam tanah. Selanjutnya, ya, kesimpulan dapat dibacakan oleh Saudara Andre. Oke, kesimpulannya yaitu penggunaan pondasi dalam adalah pada kondisi apabila tanah dasar yang di bawah bangunan tersebut tidak mempunyai daya dukung atau bearing capacity yang cukup untuk memikul berat bangunan dan beban di atasnya. Dan bila letak tanah keras terletak pada posisi yang sangat dalam. Metode yang digunakan pada pembuatan pondasi dalam adalah dengan ditumbuk, digetarkan, ditanam atau dipancang, penetrasi, dan digali. Pondasi dalam terbagi atas beberapa jenis berdasarkan materi yang digunakan, teknik pemasangan, dan penyaluran beban. Keuntungan pemakaian pondasi dalam pada konstruksi adalah pelaksanaan yang mudah dan cepat, dengan biaya yang terjangkau untuk menghasilkan kekuatan yang dibutuhkan. Oke, sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan terkait jenis-jenis pondasi dalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.